Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat iman dan Islam. Dan tentunya kita berselawat kepada kita Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan bahas terkait prinsip-prinsip manajemen keuangan dalam perspektif syariah. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini hanya bersifat teori ya teman-teman ya, hanya sifat teori. Jadi bukan secara hitungan matematis, tapi kita ada babnya sendiri untuk itu. Tapi secara teori berdasarkan Quran hadis, bagaimana sih idealnya seorang muslim memanage keuangannya baik secara pribadi, baik dalam bentuk entitas perusahaan dan lain sebagainya. Langsung aja, prinsip pertama adalah teman-teman harus mengerti apa itu maghrib dan harus menghindarinya. Maghrib itu sendiri adalah singkatan dari maisir. Maisir itu artinya judi. Yang kedua adalah maisir, berarti yang kedua adalah maghrib, berarti goror. Goror itu adalah spekulasi, dan yang ketiga adalah rib, yaitu riba. Jadi dalam setiap transaksi manajemen keuangan syariah kita, baik dari mana kita mendapatkan uang, kemana uang kita dibelanjakan, atau ketika kita bermuamalah, ketika kita membeli barang segala macam, hindarilah tiga prinsip ini, yaitu maisir, judi ya. Judi itu intinya adalah cirinya adalah keuntungan seorang adalah kerugian bagi yang lainnya. Yang kedua adalah goror, barang yang tidak jelas, ketika kita jualan barangnya nggak jelas, deskripsinya nggak jelas, atau ketika kita membeli barang jasa itu nggak jelas bagaimana akadnya, itu dihindari. Yang terakhir adalah praktek riba, baik riba jual beli, baik atau riba simpan pinjam. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua adalah ada namanya konsep sepertiga dalam spending, yaitu ketika kita mendapatkan earning, mendapatkan uang, mendapatkan laba dari omset atau omset perusahaan kita, jadi secara bersih, laba bersihnya ya, bukan omset, itu ada tiga pos pengeluaran yang biasanya dikeluarkan oleh seorang muslim. Yang pertama adalah sepertiga pertama biasanya digunakan untuk sedekah. Untuk sedekah, sedekahnya bukan kepada keluarga ya, tapi kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, baik dalam bentuk CSR atau dalam bentuk lainnya, zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Jadi ibaratnya adalah investasi akhirat. Yang pos pengeluaran kedua adalah untuk diberikan kepada keluarga, nafkah, kita nikmatin. Jadi agama kita, tindak pengeluaran kita untuk menikmati apa yang sudah kita usahakan. Jadi kita boleh menikmati apa yang kita usahakan, dan ini juga masuk dalam kategori nafkah bagi keluarga kita. Termasuk diantaranya setelah kita nikmati juga menjadi bagian dari nafkah kepada keluarga kita. Yang poinnya nafkah itu juga bukan juga bagian daripada sedekah. Yang ketiga adalah pos pengeluaran ketiga adalah uangnya diputar kembali untuk menjadi modal untuk usaha selanjutnya. Jadi tiga poin ini adalah di antara pos-pos spending yang biasanya yang sangat baik jika diterapkan oleh seorang muslim. Jadi ada sedekahnya, akhiratnya, ada untuk dunianya, untuk kebutuhan pribadi, dan ada untuk keberlangsungan usahanya dalam bentuk modal kembali. Seperti itu. Ini prinsip kedua. Prinsip ketiga adalah utamakan cash flow. Jadi teman-teman harus bisa dalam setiap berbisnis itu mengutamakan cash flow. Ingat kisah daripada Abdurrahman bin Auf yang dia pernah menjual seekor kuda, namun keuntungannya hanya seharga tali kekangnya saja. Artinya Abdurrahman sangat mementingkan tingkat penjualan, bukan keuntungan dia itu didapatkan daripada tingkat penjualan, bukan dari mahalnya margin antara harga pokok sama harga jual, tidak seperti itu. Jadi antara harga pokok dan harga jual itu kalau bisa margin tipis saja. Jadi sehingga cash flow-nya bisa tetap berputar. Jadi kalau seandainya, kalau kayak kita ya, kalau seandainya kita barangnya terus ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, itu kan banyak sekali roda perekonomian yang terdampak di situ, baik penjual kuda, peternak kuda, terus juga ada yang lainnya segala macam, itu cash flow-nya sangat tinggi. Artinya impact-nya secara ekonomi bukan hanya berimpact pada sebagai pedagang atau bisnis saja, tapi juga bagi orang lain, bagi peternak dan lain sebagainya. Selain itu jangan lupa juga ada namanya cash flow langit. Cash flow langit itu adalah teman-teman bisa menginvestasikan apa yang kalian miliki itu di langit dalam bentuk sedekah tadi ya.
Dalam Quran disebutkan wa may yuridillahu qad hasanah fa yudha'ifu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang meminjami kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan kepadanya ganti dengan lebih banyak. Jadi ini suatu investasi ya. Jadi jangan pikir sedekah itu hanya sebagai charity yang bersifat lepas gitu aja. Tapi ini adalah investasi akhirat kita. Jadi kalau kita mau dilipat gandakan hartanya, kita harus berani investasi ke langit. Yang mana Allah telah menjanjikan bahwasanya investasi ke langit itu pasti keuntungannya 10 kali lipat. Ada kisah lain terkait ini, banyak sekali kisah-kisahnya. Di antaranya Abdurrahman masih dia ketika mendapatkan dapat keuntungan seperti emas, dia sedekahkan semuanya. Besoknya beliau dapat 2 peti emas lagi. Karena bingung dengan harta yang banyak, dia sedekahkan lagi 2 peti emas. Besoknya dapat lagi 3 peti emas dan begitu seterusnya, tidak pernah habis. Selain itu juga ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dulu pernah membeli sumurnya Yahudi. Pada suatu ketika sumur Yahudi ini ditawar oleh sahabatnya sendiri. Maka Utsman enggan untuk menjualnya. Ketika ditawar dengan harga 2-3 kali lipat, Utsman tetap tidak mau. Sampai sahabatnya bingung, apa yang membuat engkau nggak mau menjualnya? Padahal saya mau membelinya dengan harga yang sangat luar biasa daripada harga jual kamu. Maka Utsman menjawab, sesungguhnya apa yang Allah janjikan kepada saya itu jauh lebih besar daripada apa yang kamu tawarkan. Allah menjanjikan kepada saya 10 kali lipat keuntungan. Nah, bayangkan, pebisnis mana yang mau membeli barang kita dengan harga 10 kali daripada harga jual yang pernah kita beli. Seperti itu teman-teman. Oke, itu adalah prinsip ketiga ya. Selanjutnya adalah utamakan cash flow. Remember, utamakan cash flow. Selanjutnya adalah prinsip manajemen keuangan yang keempat, yaitu earning to debt first. Ini istilah saya sendiri. Jadi kalau kalian dapat uang dan tapi kalian di saat yang bersamaan kalian punya hutang, utamakan untuk membayar hutang dahulu. Ini banyak sekali hadis dan Quran yang membahas terkait ini. Di antaranya yang saya sampaikan dalam slide ini ada dari riwayat Al-Baihaqi, siapa saja yang berhutang dan ia tidak bersungguh-sungguh untuk mengasihinya, maka ia bertemu Allah sebagai seorang pencuri. Dan hadis yang kedua dari Bukhari, penundaan pelunasan hutang oleh orang yang mampu adalah sebuah kezaliman. Maka jika hutang kalian ditanggung oleh orang lain yang mampu, maka setujuilah. Yang terakhir adalah hadis terkait hutang ini adalah janganlah kalian meneror diri kalian dengan hutang. Jadi padahal kita ini hidupnya aman ya. Jadi orang yang punya hutang itu pasti hidupnya tidak akan pernah tenang. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa sesungguhnya orang yang berhutang itu, tapi kalau dia mampu membayarnya tapi dia nggak membayar, maka dia akan mendapatkan dosa setiap harinya 1 dosa. Seperti itu teman-teman ya. Jadi hutang ini jangan pernah ditunda pembayarannya. Ada uang, bayar hutang dulu. Jadi alokasikan dana ketika kalian dapat uang itu adalah pertama kali adalah membayar hutang. Kalau bisa saat dentingan pertama gaji kita di awal bulan tanggal 1, tanggal 5, tanggal yang swasta tanggal 25, itu yang terdetik di hati kita adalah bukan beli barang-barang yang sifatnya konsumtif atau beli barang-barang yang kita inginkan, apapun itu keinginan kita ya. Tapi yang pertama kali adalah kita harus membayar hutang dulu, karena itu yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang yang setelah memberikan kita hutang. Jadi hutang ini juga ibaratnya adalah mungkin jadi orang yang memberi hutang kepada kita sedang butuh uang gitu kan. Alangkah baiknya kalau kita mengutamakan hak orang lain, itu hak orang lain ya, hak orang lain daripada keinginan kita sendiri, seperti itu. Karena setiap dari itu akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Oke, demikian ya. Jadi kalau dapat uang, utamakan bayar hutang dulu, alokasikan pendapatan untuk hutang dulu, ya. Baru sedekah dan lain seterusnya. Jadi sedekah nomor 2. Jadi kalau ada hutang dulu, seperti itu. Karena kita nggak tahu nyawa kita sampai kapan. Next, selanjutnya dalam prinsip manajemen keuangan apapun itu ya, mau kalian bisnis apapun, itu yang lupa pastikan sumber modal kita halal. Jadi kalau kita mau bisnis apapun, pastikan sebelum kita memulai itu sumber modalnya halal agar tidak menjadi permasalahan di masa yang akan datang. Jadi kalau kita mau berkah juga harta itu, kita harus pastikan semuanya dari sesuatu yang halal. Kalau gimana kalau kita udah jalan tapi modalnya nggak halal, pastikan kita alokasikan dana keuntungan kita untuk sedekah sampai modal yang awal itu bisa tercukupi. Soalnya modal yang nggak halal itu bisa terbalas, bisa tergantikan dengan sedekah kita. Itu caranya. Kedua adalah sistem operasional yang adil. Jadi harus jelas berapa gaji karyawan, berapa bonus marketing bagi seorang marketernya atau berapa fee untuk afiliatornya dan lain sebagainya. Itu harus jelas. Dan juga ada berapa bonus THR-nya segala macam atau
dan segala macam itu harus jelas. Alokasi anggaran untuk setiap divisi harus berapa itu harus jelas. Tidak menzalimi salah satu pihak. Yang ketiga adalah produksinya harus halal dan thayyib ya. Halal dan thayyib. Pastikan nggak cuma halal tapi juga thayyib. Thayyib itu artinya bagus, baik bagi mereka ya. Ada beberapa yang halal tapi nggak thayyib. Misalnya kayak rendang itu halal sekali, cuman nggak thayyib bagi orang yang sudah kena penyakit stroke. Nah, seperti itu kan. Atau dia thayyib tapi nggak halal ya. Itu juga harus kita pikirkan. Oke, selanjutnya sistem pencairan yang transparan. Terus juga ada orientasi bisnis jangka panjang. Jadi dalam Islam sebenarnya kita kalau bisnis itu orientasinya jangka panjang ya. Seperti kalau dalam hadis itu disebutkan diantaranya adalah bisnis peternakan dan perkebunan. Karena itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan orang selama-lamanya ya. Sampai hari kiamat orang selalu butuh namanya kebun dan butuh namanya ternak. Karena itu adalah kebutuhan pokok ya. Bahkan kalian nggak kerja pun kalau kalian punya kebun, punya ternak itu udah aman insya Allah. Dan yang terakhir adalah alokasikan untuk pemberdayaan masyarakat. Jangan lupa kita harus senantiasa berpikir bagaimana masyarakat sekitar kita bisa juga sejahtera, sebagaimana kita sejahtera. Kalau kata Kiai itu, bahasanya pagar terbaik rumah kita itu adalah tetangga kita sendiri. Jadi bagaimana 1 kilometer dari rumah kita itu tidak ada orang yang kelaparan. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi ketika kita membangun bisnis, pastikan bisnis itu bisa memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita dulu, baru kepada yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah ini terkait transparansi dan akuntabilitas. Dalam surat Al-Baqarah 282 disebutkan bahwasanya kalau kita berhutang bermuamalah dalam bentuk tempo, kita dianjurkan, ini bahasanya dianjurkan untuk mencatatnya ya. Dianjurkan untuk mencatatnya. Dan tidak hanya mencatat, tapi juga mencatatnya dengan benar ya. Ini ada 4 poin dalam ayat Quran ini yang ingin saya sampaikan. Selain kita mencatat, kita juga harus mencatatnya dengan benar. Itu poin kedua. Poin ketiganya ya, orang yang berhutang itu harus mengimlakkan atau mendiktekan apa yang ditulis itu. Jadi hutang itu bukan ditulis oleh orang yang ngasih hutang. Biasanya kalau di bank kan yang ngasih hutang ya, yang mendikte, yang menuliskannya ya. Tapi kalau dalam prinsip Islam itu orang yang berhutang lah yang mengimlakkannya. Jadi dia tahu hutang dia berapa gitu kan. Dia tahu hutang dia berapa. Jadi tidak juga untuk menghindari adanya penipuan dari pihak yang memberikan hutang. Jadi pihak debitur lah yang mengimlakkannya, mencatatnya. Jadi kalau bisa jadi itu boleh mencatatnya, orang yang ngasih hutang boleh mencatatnya, tapi yang mengimlakkan itu adalah orang yang berhutang agar dia ingat hutangnya berapa. Dan poin keempat adalah ketika kita berhutang itu pastikan ada saksi di situ. Saksi ini dalam Islam itu bisa 2 orang laki-laki yang sama-sama kita percaya, yang sama-sama baik debitur ataupun kreditur sama-sama percaya sama orang ini. Kalau nggak ada dua orang laki-laki, boleh 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, karena persaksian 2 perempuan sama dengan persaksian 1 orang laki-laki. Dan dalam konteks ini juga tidak boleh keluarga ya teman-teman ya. Sebenarnya tidak boleh keluarga. Jadi ada persaksi dalam muamalah tidak boleh keluarga. Beda sama saksi nikah itu boleh keluarga. Tapi dalam saksi muamalah hutang harta terkait harta benda ini tidak boleh dari pihak keluarga. Harus dari orang lain yang sama-sama bisa dipercaya baik oleh kreditur maupun oleh debitur. Demikian inilah prinsip manajemen keuangan syariah yang harus selalu kita ingat dalam setiap aktivitas kita bermuamalah sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.